dalam keadaan na'am. Wa huwa yaghdab, boleh pakai fi'il mudhari juga boleh. Nah, misalnya dakhala abi al-bait wa huwa yaghdab. Sama dengan antum pakai isim fa'il. Ja'a abi dakhala al-ab al-baita ghadiban gitu. Ghadiban. Kalau pakai wa huwa itu jumlah. Baik, boleh. Ini tadi wa huwa syabun. Kalau syabun langsung enggak boleh. Karena dia hal gitu. Misalnya kalau anda bilang hafidhu Abdullah al-Quran syabun, syaban gitu enggak bisa. Yang boleh jadi hal langsung itu adalah al-wasfu namanya. Al-wasfu itu isim fa'il, isim maf'ul atau sifat. Kan yang ada qalil, apa lagi? Yang hasanun, thayyibun, itu sifat. Itu bisa dijadikan hal. Kalau yang seperti ini enggak bisa. Harus ditambah wa huwa atau jumlah. Sifat langsung ya? Boleh. Misalnya apa? Bilawa. Hah? Bilawa. Tidak. Boleh, bisa langsung. Misalnya datang dalam keadaan apa? Hah? Berkendara. Ja'a at-talibu ilal jami'ah raqiban. Ja'a ilal jami'ah masyian gitu. Boleh antum buat wa huwa yamshi. Wa huwa yamshi. Oke, wa huwa itu dia hal gitu ya. Langsung jadi hal tapi antum pakai isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat yang lain, qalil, katsir misalnya. Ada? Misalnya apa? Ja'a atau raja'a ilal bait. Raja'a Ahmad ilal bait hamila mana? Hamilal jaiza. Atau boleh antum bilang ja'a raja'a Ahmad ilal bait wa huwa yahmilul jaiza. Pakai wa huwa. Oke. Wa huwa yabki, dia dalam keadaan nangis. Jadi dia menangis. Sebenarnya itu jadi hal. Raja'a tifli ilal bait, raja'a tifli ilal bait wa huwa yabki. Sama dengan yang disebut raja'a tifli ilal bait bakian. Bakian, jangan bilang baka. Maka wa huwa yabki dalam keadaan menangis. Antum dalam keadaan senang gitu. Gimana? Wa huwa yafrah atau farihan. Baik, ini seperti tadi wa huwa syabun. Misalnya anda bilang ana sakantu fi medan wa ana saghirun. Udah tinggal di Medan ketika aku masih kecil. Akhirnya, fadal. Satadhhabu radiyatu wahdaha li istiqbali 'abdillah. Sahih atau khata? Kalau bilang wahdaha sendirian. Sa'adhabu wahdi, saya mau pergi sendiri. Jadi wahdaha sendirian. Kalau dia pergi sendiri untuk menyambut atau menjemput Abdullah, istiqbal itu menjemput, menyambut. Hah? Fil matar. Hal huwa hiya wahdaha atau man yadhan sanadhabu? Laysa wahdaha. Idzan laysa wahdaha, khata. Satadhhabu radiyah wa Zainab. Ukhtuha satadhhab ma'aha. Sanadhabu ma'akum kama qalat hada Zainab. Sanadhabu ma'akum ay aidan istiqbal. Lam istiqbali Abdullah menjemput si Abdullah istiqbal ya. Idan satadhab radiyah wa man Zainab. Laysa wahdaha. Ini juga itu banyak pakai ini kalimat wahdah. Wahdun. Ya. Kami aja gitu. Misalnya hada laisa amaluna wahdana. Bukan kerjaan kita saja. Hada laisa amaluka wahdaka. Oke? Lasta wahdaka. Ente tidak
apa? Tidak sendiri. Bukan ente sendiri. Ini kayak wahdi. Terus adhabu wahdi, aku pergi sendiri. Ata'allamu wahdi, aku belajar sendiri. Sa'ishu wahdi. Saya akan hidup sendiri. Sa'ishu wahdi. Sa'amalu wahdi. Banyak lebar wahdi. Wahdi atau wahidan. Sa'ishu Sa'akul wahdi. Sa'akunu wahdi huna. Gitu. Aku mau sendiri di sini. Atau aku Kalau menyendiri dan menyendiri itu sa'abqa huna wahdi atau da'ni wahdi huna. Nah, sa'abqa huna wahdi. Sa'abqa huna wahdi. Sa'uqimu huna wahdi. Ukim itu tinggal, menetap. Kan ada mukim, itu musafir. Jadi itu kalimat aqama yuqimu. Aqamtu huna, safartu. Jadi lawannya safar. Fadal sayarji'u Abdullah bin Jawi Bitairah. Jauh juga sama. Jadi bahasanya gitu kalau dalam masyarakat. Kalau bilang sa'adhabu bil bahri, gitu. Berarti dia jalan di laut. Tapi maksudnya kalau bahri laut. Saat sa'usafir bil bahri ila Jakarta, berarti mau perjalanan dari laut. Au sa'usafir bil jawi ila Jakarta. Jauh kan udara, maksudnya pakai ya pasti orang bikinnya pakai pesawat. Kalau dari darat bil bari. Nah, ya jelas ini sahih lah. Bil jawi. Jangan kalau maknanya literal nggak mungkin kan, terbang berarti dia ini. Ya memang terbang tapi diterbangkan pesawat gitu. Itu bahasa ininya. Mungkin mau perjalanan udara atau perjalanan laut atau perjalanan darat kan gitu. Sa'usafir ila Malaysia bil jawi. Sa'usafir ila Jakarta bil bahri. Bukan kita berenang maksudnya. Bil bahri atau bil bari. Oke? Masyaallah. Baik. Mal jaizah allati tu'tiha kulla wahidin mimma yaliha ijabah hurra. Al-um. Apa hadiah yang akan antum berikan? Hadiah apa ini? Al-um. Taqul madza? Sa'u'til jaizata musabaqah jaizata Al-Qur'anil Karim. Berarti kasih Umi nanti hadiah musabaqah lomba Quran. Atau taqul u'ti, la ba'sa u'ti bidunisa. U'til umma jaizata musa. Jaizah itu kan identik dengan hadiah lomba ya. Hadiah lomba. Gitu. Hadiah gitu aja. Hadiah jaizah. Hadiah enggak lomba, hadiah tuh. Sebenarnya sama jaizah. Sebenarnya dia kan jaizah itu kan didapatkan karena sebuah perlombaan prestasi. Artinya dia ukul di situ kan jaizah. Ini ada jaizatul Malik Faisal. Kan enggak semua dapat. Bisa dapat semua. Itu nanti jadi mukafa'ah. Uqtil umma jaizata Qur'anil Karim. Al-ab, mana satu'ti? Azan, masyaallah, musabaqatul azan. Atil ab jaizatul walad. Hadiah anak. Al-akh. Uqtil akh wa taqul hadiyatul kitabah. Maka
jaizata qalam ar-rasas. jaizatul kutub wal qalam ar-rasas. Al-ukht madza tu'ti? U'til ukhta. Kalau a'ta yu'ti langsung ya setelahnya maf'ulun bi. U'ti al-ukhta jaizata. Ada jaizah apa? Itu udah tua-tua ngasih hadiah apa ya kan? Untuk anak. Al-ukht untuk ukhtun. Ada satu. Hijab. Jaizatul hijab. Jaizah wal jilbab. Hijab. Hijab. Jilbab kan? Jilbab bahasa Arab kan? Nah, jilbab itu kalau dalam bahasa Arab dia kain komplit. Jilbab itu bukan kayak dalam bahasa Indonesia jilbab sepotong itu. Kalau dalam bahasa Arab itu dia gamis yang lengkap sampai ke kepala itu. Kan orang Arab banyak tuh. Yang maksudnya jilbab. Kalau yang apa di atas itu khusus kepala hijab. Yang di kita sering banyak tuh yang selipan. Khimar namanya. Khimar. Pakai kha. Kalau pakai ha lain. Khimar. Gara-gara beda khimar sama khimar. Khimar. Cuma kita katakan jilbab. Jilbab dia kayak kita bilang apa gamis ya kan? Gamis. Baik, kelas al-mudarris. Mana satu'ti? Mal jaizah allati tu'ti kulla wahidin mimma yali. Qamis, al-qamis. U'til mudarris jaizatal qamis atau taqul al-qamis. طيب هذا واضح. المهم أنتم صديقك أعطي صديقي جائزة Sodiqati hayat. Kawan hidup maksudnya gitu. Ngasih kawan hadiah. Rafiqun kan rafiq. Ada rafiqul haya gitu kan. Kawan di U'ti sadiqi rafiqal haya. Rafiqah lah. Kalau muannas itu sesama laki dikasih u'ti sadiqi rafiqatal haya. U'ti sadiqi mana? U'ti sadiqi imra'atan salihah. Baik, kelas i'dad musabaqah ini ya. Masa pula disuruh buat i'dad musabaqah, menyiapkan musabaqah. Tadrib tsani coba. Qum ma'a zumalaika fi i'dad musabaqatin 'anil Qur'anil Karim. Menyiapkan pertanyaan ini betul cerita panjang ini harus paham tentang sirahnya. Latihan buat ini. Buat lomba-lomba di sini. Yang paling kiri itu musabaqah fi sirah, musabaqah fil hadis, musabaqah fil ma'lumatil ammah. Buat soal-soal. Ya harus ada saqafah dulu lah. Yang sebelah kanan itu udah langsung disiapkan soal. Musabaqah Quran ini, musabaqah Al-Quran. Kam suratan fil Quranil Karim? Ini arif. Nihwa 14 surah. Man nazala bil Quranil Karim? Allah. Jibril. Turunkan Jibril. Hal unzila al-Qur'anu marratan wahidah? Mana? Apakah Al-Quran diturunkan hanya sekali? Langsung sekaligus. Limaza? Berkali-kali. La bal unzila al-Quran mahlan. Wala naqul qalilan mahlan. حسب الحوادث أو نقول بالتدرج تدرج بالتدرج. Apa tadarruj? Bertahap. Nah. Au tanazzal. Nah.
tanzila. Makanya wa nazzalnal qur'ana wa inna nazzalnahu Qur'ana. kalau tanzila itu maksudnya apa? Apa namanya? Berangsur-angsur gitu. Enggak sekali. Apa hikmahnya? Limadza liyutsabbita bihi fuadar rasul, untuk mengokohkan hati Rasulullah. Dan juga artinya kan gini, setiap ada kejadian turun Al-Quran itu kan untuk mengokohkan. Dalam Al-Quran sendiri disebut hikmahnya liyutsabbita bihi fuada. Tapi ini untuk musabaqah nih, cocok di sini ya kan? Soal-soal Untuk cerdas cermat. kita disuruh latihan. Coba buat soal cerdas cermat. Ma awwalu ayatin nazalat minal Qur'anil Karim? Mana? As-suratul A'la. Suratul A'la. Jangan as-surah, la, laysa a'la. Alaq. Suratul Alaq. Al-alaq. Al-Alaq. Dari ayat 1 sampai ini al-a'la sampai al-alaq. Al-Alaq. Ma akhir ayat. Nah, ini antum hafal nih. Suratul Maidah. Suratul Maidah. Al-Maidah. Ini Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kam ayatan fil Quran? Salah satu 30 juga. Sudah alaf. Ada yang bilang 4 angka, 4 kali 6, 6-nya 6.666. Khilaf sebagian kan 6.000, memang 6.000 ke atas. Ini kan 6.500-an atau 6.000. bisa kan? Hah? Bisa kita hitung bisa kan? Seharusnya sudah. Cuma kan ada yang memasukkan bismillah. Ada yang tidak memasukkan. Enggak, bismillah di Al-Fatihah berbeda. Khilaf ulama. Baik, tapi intinya ya di atas 6.000. Surahnya sudah disepakati. Juznya salasuna juz'an. Ma makna Makki wa Madani? Al-Makki suratu nazalah Al-Suratul Madinah. Naqul ma nazala, pakai ma nazala. Ma nazala artinya yang turun. Ma nazala di Makkah. Wa fi Madani wa nazala fil Madinah. Salah definisi yang itu sebenarnya. Sebenarnya ma nazala qoblal hijrah. Kalau Madani ma nazala ba'dal hijrah. Walau nazala fi Makkah. Misalnya surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah Nasr. Ya kan? Itu kan turun setelah Fathu Makkah. Walaupun turunnya di Mekah, tapi kalau setelah hijrah namanya Ba'dal hijrah Madani. Matal hijrah berapa tahun kenabian? Tahun ke-13. Karena Rasulullah kan 13 tahun. Jadi yang turun selama 13 tahun itu di Mekah itulah yang Makkiyah. Surah Makkiyah. Madani ya setelah hijrah. Ini walaupun turunnya di Mekah. Kalau Makki juga walaupun turunnya di Madinah. Nah, dari ciri-ciri pun banyak bedanya kan? Suar Makkiyah apa? Dari tema maudu suar anil aqidah. Banyak aqidah, qasas itu kisah. Madaniyah ahkam syariah wal jihad. Lebih banyak ke kalau bilang al-ahkam, hukum di situ qisas, puasa, semuanya lah. Setelah hijrah. Salat memang sebenarnya sudah ada dari sejak di Mekah. Haji 2 Hijriah. Apa? Haji 2 tahun. Iya, 2 tahun kedua dari Hijriah. Kalau tahun kedua kan berarti tahun keberapa kenabian? Tahun ke-15. Jadi lebih lama di Makkah memang, tapi menyempurnakannya di Madinah. Di Makkah nggak bergerak,
bahaya, ya kan? Udah hikmah terakhir buat basis di Madinah. Tahun yang terhitung sebelum Hijriah berapa tahun Ustaz? Nah, itu dia yang menjadi perselisihan. Karena itulah dia makanya muncul ide Umar bin Khattab ketika surat menyurat. Cuma ada bulan, tahunnya nggak ada. Kapan ini surat ini? Tahun kapan? Jadi kesulitan mereka. Nah, kalau Masehi miladi kan mereka anggap itu dari kelahiran Isa. Walaupun entah valid entah enggak. Ada sebelum, ya kan? Kalau kita nanti ya mungkin dia ahli sejarah menghitung itu aja dari kenabian, makanya SH sebelum Hijriyah, sebelum Hijri berapa tahun sebelum Hijriyah itu jadi patokan. SH kan sebelum Hijriyah. Miladiah pun gitu, SM ya sebelum Masehi. Ya Belum Masehi itu kan belum ada, cuma belum ada miladiah. Ya sejarawan kan mungkin nggak mencatat itu tahunnya itu. Makanya dibilang sebelum Masehi, ya patokannya ukurannya dari sejak Nabi Isa lahir. Ya gini juga hijrah dalam Islam ya dihitung mundur belakang berapa tahun sebelum Hijriyah. Tapi mereka semuanya sepakat hari, sepakat bulan, sepakat. Selain nggak lah khilaf orang itu. Hari ini Selasa, yang satu bilang Rabu, yang satu bilang Kamis. Yang satu bulan ini kami udah bulan Muharram ini. Kalian masih bulan apa? Itu kan memang Allah sudah atur gitu. Makanya mereka sebelum datang Islam pun sudah banyak kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Seperti apa? Mereka menetapkan ini Rajab, bulan haram, kan ada 4 bulan haram. Rajab sendiri terpisah. Itu ada hikmahnya sebenarnya kalau kita telusuri dari sejak ada. Jadi ini sebenarnya sudah ada penentuan ini sebelum datang Islam. Jadi yang Muharram apalagi yang haram-haram itu dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Safarnya inilah Rajab. Rajab lah yang terpisah, ini bulan Rajab. Di antara hikmahnya apa? Biar bisa terus tujuan utama orang itu sebenarnya Ka'bah. Di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram itu adalah bulan-bulan haji. Biar aman jamaah haji ketika berangkat ke Makkah gitu. Karena haji itu hanya sekali, tentu orang akan banyak berbondong-bondong ke sana gitu. Nah, Rajab juga tujuan utamanya itu agar jamaah bisa berkunjung ke Makkah untuk umroh, kan? Rajab itu. Kalau dulu kan bentar-bentar perang gitu. Ada yang perang sampai beberapa generasi gitu. Gak ada dewan keamanan PBB-nya. Bisa. Kalau dulu masalah utamanya perang itu antara Qabilah. Kalau belum dibalas darah yang ditumpahkan, teruslah itu dituntut. Cara membalasnya kan mereka harus membayar. Dulu udah ada membayar dia 100 ekor unta. Kalau enggak ya pokoknya harga diri, enggak mau nyerah itu. Lanjut, bisa dilanjutkan warisannya wasiat nanti musuhmu itu ya. Ya seperti itu. Zaman Rasulullah. Apanya? Ada ulama yang huru haranya. Palestina, Israel. Allah alam ya, kalau dari kita baca dari hadis-hadis Rasulullah kan Rasulullah beri gambaran umum ya, tanda-tanda ya memang bakal ada masa kemerosotan Islam, kemudian nanti kembali lagi kan sampai turun dari diutus Imam Mahdi, nanti dilanjutkan lagi dengan Isa alaihissalam. Intinya tetap ya kita banyak-banyak berlindung dari Dajjal gitu kan. Dari ya fitnah lah besar sekali, jangankan ya Dajjal yang sekarang kan berat. Itu saya kan doa Dajjal itu ya kan? Doa untuk kita dari Dajjal. Iya, kan kayak di surah Al-Baqarah yang terakhir. Ayat terakhir mau tidur ya. Kemudian doa yang diajarkan Rasulullah juga setiap akan salam dari berlindung dari 4 perkara. Itu supaya maksud Rasulullah kalau lah kita mati nggak nyambung jumpa lah.
apa berlindung kalau kita sudah mati dikubur diangkatnya lagi? Ya kan. Kalau yang sudah wafat ya tidak, itu untuk ujian bagi yang masih hidup. Nah, maksudnya kan ada yang berpikiran begini kan, dia mungkin Nabi suruh kita berdoa itu walaupun kita nggak berjumpa sama Dajjal, tapi ketika meninggal jasad kita digunakan sama Dajjal. Oh, Jadi itu yang terhindar dari Dajjal itu. Mayat kita pun tidak bisa dipakai oleh Dajjal ketika gitu Pak. wallahu a'lam. Juga ada penjelasan khusus. Doanya mungkin kita nggak ketemu, nggak kena Dajjal kan. Ya, atau mungkin kalau kita pun tidak ketemu, ya sifat-sifat yang digambarkan seperti sifat Dajjal, terhindar dari sifat-sifat yang seperti itu kan, dari apa tangan-tangan orang zolim itu terusnya. Baik, jam 6 ya. Kelas. Masuk. Kita ini perbanyak apa ini? Apa namanya? Buat jumlah biar lancar nanti jumlahnya. Al-Jawaiz ya. Al-Jawaiz ini wahdah al-akhirah, al-wahdatul akhirah, sahih. Cuma ba'da dzalik ikhtabir nafsan. Mungkin pekan depan lah ya kan ikhtibar. Nah, sebenarnya kunci utamanya itu tadi kita ngerti tarakib juga gitu. Jadi kita bisa kembangin, dapat uslub baru gitu. Kita buat ke contoh-contoh yang lain, insya Allah berkembang. Ya di qabl, lam yujad min qabl. Lam yujad min qabl apa maksudnya? Belum pernah Ada. Belum yujad min qabl. Pernah ada sebelumnya? Lam yujad min qabl misluka. Belum pernah sebelumnya seperti yujad misluka min